Oke, halo. Halo Royan. Halo, halo. Gimana, gimana? Tegar sehat? Oke, Alhamdulillah sehat. Gimana Yan kabar Alhamdulillah. Yan? Baik, baik, baik. Oke, ya akhirnya terhubung gitu ya. Tadi ada sedikit masalah. Alhamdulillah sekarang kita udah bisa saling ngobrol. Oke, mungkin Oke. kita kenalan dulu kali ya Yan ya, sama beberapa yang udah gabung juga di diskusi Boleh, malam boleh, hari boleh. ini. Oke. Oke. Ya, pertama kenalin nama gue Tegar dan malam hari ini gue akan jadi moderator nemenin Bapak Royan untuk sharing-sharing bersama nih. Oke. Sharing-sharing bersama gitu ya tentang gimana sih sebenarnya peran anak muda gitu ya di masa krisis kayak gini. Terus juga sekarang Royan lagi di mana Yan? Berarti Yan? Sekarang di rumah nih di Bogor. Oh, di Bogor ya. Iya. Mantap. Kondisi di Bogor gimana Yan? Terakhir Yan update-nya. Iya, jadi kebetulan kalau gue sendiri kan di bagian kabupaten. Kalau di daerah kota sih PSBB Hmm, udah mulai jalan. Jadi udah mulai langgeng lah. Kalau oke. di kabupaten sih masih gini-gini aja kayaknya. Oke, ya ya masih ini ya. Tapi jalan masih ramai berarti? Ya, Atau udah mulai so-so lah. berkurang? Udah mulai berkurang, Oh, tapi masih masih macet juga kok Bogor emang. masih macet ya. Masih macet juga. Oke, siap-siap. Ya, jadi Royan, kalau mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu ya, dulu menjadi KBM, Ketua KM ITB ya. Dan sekarang Ya, Alhamdulillah sudah berganti kepengurusan ya. Udah tinggal betul. meneruskan ke langkah selanjutnya nih. Oke. Ya, jadi tadi udah nanya sedikit gitu ya tentang Bogor. Nah, kita sekarang ngomongin nih ya yang lebih luas, yaitu tentang Oke, kondisi Indonesia gitu ya, tentang konteksnya negara Indonesia saat ini. Nah, sebagaimana kita oke. tahu ya, jadi kan pandemi ini menyerang tidak hanya Indonesia, Iya, ya. dan tentu responnya pun beda-beda antara Mhm. Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Nah, menurut lu sendiri nih Yan, kira-kira ngelihat kondisi Indonesia saat ini menghadapi krisis, itu gimana sih Yan dari pemerintahnya? Apakah sudah sesuai atau sebenarnya harusnya sih bisa lebih gitu? Iya. Jadi pertama mungkin ini ya, Indonesia tuh bukan apa ya, bukan negara yang awal-awal kena corona kalau dari kasus yang Hmm, dilaporkan ya. Udah ya, banyak negara-negara lain yang kena, yang pasti yang pertamanya Cina dan lain sebagainya. Dan kalau gue pribadi sebenarnya expect harusnya dengan apa ya, sadar informasi yang sebegitunya di luar sana, kemudian tahu juga kejadian di Italia belakangan udah mulai chaos banget. Sekarang hmm, Amerika udah jadi nomor satu gitu yang iya apa betul namanya betul. jumlah kasusnya gitu kan. Gue pribadi sebenarnya expect pemerintah itu bisa lebih apa ya, lebih gercep lah kayak gitu, lebih gercep. Dan kalau gue sendiri ngerasa agak pelin pelan sebenarnya dengan kejadian belakangan ini kayak gitu sih. Hmm, hmm. Mm. Iya ya. Bahkan ini ya Yan ya ada kabar perang di kementerian juga ya. Beda pendapat. Aduh, aduh. Nah itu dia. Iya, makanya. Heeh. Oke. Ya, jadi emang diharapkan lebih gercep ya. Lebih gercep Ya, juga. Terus dari pemerintah juga bisa benar-benar serius untuk menghadapi krisis saat ini ya. iya terutama kayak gue mungkin ngutip dua apa ya namanya, dua Hmm. akademisi lah yang menurut gue cukup bisa ini. Pertama Oke. Pak Muhammad Hatip Basri, seorang dosen Hmm. FEUI, mungkin Ya. lu kenal gitu. Beliau belum lama ini sempat ngepost sebuah tulisan yang cukup bagus lah. Kebetulan beliau kan dulu juga sempat ngisi di kabinet ya. Dan Hmm. beliau bilang ya, pertama fokuskan pada kesehatan gitu. Oke. Segimanapun ekonomi dan lain sebagainya, pertama fokuskan pada kesehatan dan penanggulangan wabah gitu. Karena itu akan jadi domino efek yang gila banget, eksponensial gitu. Jadi kalau ini nggak Hmm. ditahan dulu, bakalan chaos gitu. Itu sih. Jadi Oke. sebenarnya itu yang benar-benar harus dijamin dan diyakinkan kepada masyarakat Indonesia. Dan mungkin yang kedua gue mau quote juga, ada namanya Profesor Purwo Santoso. Beliau adalah apa namanya, rektor ya di ya salah satu universitas Muhammadiyah. Ya. Dan apa namanya, beliau sempat ngisi di sebuah webinar dari yang diadakan oleh PPI Dunia tentang darurat kebijakan. Mengutip kata-kata beliau, beliau mengatakan ya saat ini kita butuh kecerdasan dan kearifan kolektif kayak gitu. Kita Hmm. butuh kecerdasan dan kearifan kolektif dari seluruh masyarakat, dan itu syaratnya butuh keterbukaan informasi
kayak gitu. Sehingga keterbukaan informasi ini akan menimbulkan trust, ya. Jadi Oh, oke, kita menarik. tahu sendiri bahwa ini kan sebenarnya masalah yang gede banget, dan masalah yang gede ini nggak mungkin diselesaikan pemerintah doang, dengan segala kekurangannya gitu dan segala kelebihannya juga. Justru di sini tuh emang harus gimana caranya nge-reach setiap elemen masyarakat sampai yang paling bawah kayak gitu. Dan Iya, salah iya. satu nilai plus ya yang gua rasa di momen sekarang itu, sekarang reach informasi itu jadi jauh lebih meluas lagi dengan semakin hidupnya dunia maya, ya. Hmm, Ibaratnya kita social distancing, dan sekarang tuh dunia maya tuh udah kayak dunia nyata gitu, hidup banget gitu dengan segala bentuk sosialnya, hmm, platform-platform sosialnya. oke. Cuman Iya, perlu iya. digarisbawahin jangan sampai masyarakat-masyarakat yang nggak terlalu dekat dengan akses-akses dunia maya sekarang ini terlupakan gitu. Itu justru yang harus dijadikan apa ya namanya, kalau apa ya, di salah satu yang diutamakan lah gitu. Karena jelas mereka nggak dapat banyak informasi kayak gitu sih. Ya, gitu sih, Gar. Oke. Ya, tadi menarik sih sebenarnya yang udah lu omongin tentang kolektif ya, peran masyarakat Ya, juga. Nah, ya. sekarang kita masuk ke kira-kira kita sebagai anak muda nih ya, Mm-mm. orang-orang yang dianggap bisa jadi mesin perubahan juga, terus juga Ya. bisa do something untuk negara ini kayak gitu. Nah, dari lu sendiri ngelihat gitu ya, dengan krisis yang ada sekarang, kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh kami-kami ini atau kita semua ini sebagai anak muda gitu, inovasi apa sebenarnya yang harus kita munculkan gitu? Iya, iya, iya. Pertama, yang pasti kita harus mawas diri dulu. Kita Hmm. harus merunduk dulu dan emang sadar sekitar, ya. Sadar Oke. kondisi, melek berita, digitally literate, nggak kemakan hoax dan lain sebagainya. Itu kekuatan pertama kita. Jangan sampai kita yang ibaratnya masih bisa lah, mahir menggunakan teknologi dan lebih bisa memilah-milah informasi, ini malah kemakan hoax. Atau Hmm. kitanya yang terlalu banyak santai gara-gara sekarang udah segala-gala di rumah, di kosan, jadi malah makin acuh sama dunia luar. Enggak. Justru harus makin gencar juga jemarinya buat eksplorasi kondisi yang ada sekarang tuh kayak gimana. Dan semakin kreatif juga kayak gitu. Artinya ketika dulu kita sadar pedagang kaki lima di depan kampus kita itu dagangan yang nggak laku karena kita tiap pagi lewat, tiap sore lewat. Nah sekarang mereka kan udah nggak ada tuh. Kita kan udah nggak Hmm. lewat sana gitu. Nah sekarang kita Hmm. harus lebih kreatif juga. Gimana biar kita bisa tetap tahu kondisi mereka, empatinya dihidupin lagi. Gitu. Jadi Hmm. buka mata, buka telinga sih sebenarnya. Jangan sampai kita yang malah keasikan mengurung diri kayak gitu. Hmm. Iya, Terus iya, iya, nanti langkah menarik ya. berikutnya sebenarnya ini sih, step by step. Artinya emang langkah pertama mulai dari diri sendiri dulu gitu. Gimana kita mau mengkampanyekan kebaikan kalau dari kita sendiri aja mungkin belum mencuci tangan dengan benar, masih belum Hmm. melaksanakan social distancing dengan baik, masih apa ya, nggak paham juga tentang coronavirus secara kesehatan, secara indikasi dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu dari diri sendiri, Oke. kemudian lanjut ke sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, mungkin yang lagi di rumah, atau mungkin yang lagi di kos-kosan ya, bagaimana dengan tetangga-tetangga kosnya, ibu kosnya gitu. Dan mulai lebih jauhnya ada kampus, tempat kerja, dan ya negara kita juga kayak gitu sih. Oke. Jadi emang kepedulian, buka mata, buka telinga tadi jadi hal penting juga buat anak muda ya. Sama edukasi Ya. juga tadi. Gimana caranya kita itu bisa dengan kekuatan di dunia maya juga, kekuatan di Hmm. internet kita bisa memberikan edukasi yang terbaik buat sekitar juga berarti ya. Ya. Oke. Nah, berarti kan sekarang kalau lu melihat anak muda nih dengan segala macam gerakannya nih di kondisi yang krisis saat ini, lu udah Hmm. melihat ada hal yang baik belum sih? Atau misalnya ada suatu hal yang itu bisa diimprove lagi supaya kita bisa melalui ini bareng-bareng, peran kolektif bareng-bareng sampai pada akhirnya nanti kita semua bisa kembali lagi ke kondisi yang new normal, bisa bilangnya ya, ke kondisi yang nanti sudah membaik lah kondisi sekarang ini. Gimana menurut lo ketika melihat peran anak muda sekarang? Oke, jadi menurut gue sendiri sebenarnya di kondisi sekarang tuh kita jangan muluk-muluk.
jangan muluk-muluk. Oke. Terkadang anak muda itu nggak berani buat ngelakuin sesuatu, entah karena mereka ngerasa gue nggak bisa cukup berdampak nih, atau gue nggak tahu harus mulai dari mana gitu, atau gue udah sibuk gitu kan. Jadi jangan kebanyakan alasan lah gitu ibaratnya. Orang meninggal bro di jalan. Orang meninggal di jalan, orang kelaparan, lu mau apa gitu. Jadi tolong banget sebenarnya tantangan pertama buat anak-anak muda itu untuk membangun kepekaannya, empatinya. Jadi kalau dalam prinsip change management ADKAR tuh ada proses awareness, desire, knowledge, kemudian action and reinforcement gitu. Itu bisa jadi 5 langkah yang bisa dipilih sama kita-kita. Kita mau contribute di mana. BTW Bogor lagi hujan, jadi maaf kalau agak ribut biasa. Ada background ya? Iya, biar indie-indie gitu. Oke, lanjut ya. Jadi awareness tadi yang pertama kan, bagaimana kita bisa contribute dengan memanfaatkan Instagram kita, dengan mungkin nyadarin orang tua kita kan social distancing. Misalkan kita baru balik nih dari kosan ke rumah gitu kan. Gue ini baru beres beberapa hari yang lalu karantina diri di kamar gitu. Literally selama 2 minggu gue di rumah, gue tuh ngebedain piring, ngebedain alat cuci dan lain sebagainya. Gue juga berusaha banget cuci tangan, dan gue nggak berkumpul rame-rame sama keluarga di bawah karena emang gue sadar gue ada peluang ngebawa penyakit gitu. Dan gue nggak pernah keluar rumah selama 2 minggu ini. Alhamdulillah kondisi membolehkan gue seperti itu. Mungkin nggak semua orang seperti itu juga ya. Cuman itu contoh ketika emang kita bisa untuk menjaga diri dan menjaga keluarga kita, lakuin itu gitu. Dan kita turut memberikan contoh aktif, kayak gini loh Bu, kayak gini loh Pak, kayak gitu. Itu sih karena apa ya? Satu yang lucu juga gue pernah temu nih Gar di share-sharean lah di Line, di Instagram gitu. Ada yang sempat bikin post-postan untuk menyadarkan masyarakat tentang apa namanya? Oh ya, itu di grup kecamatan di Bandung, tempat kampus gue di ITB. Jadi ada grup kecamatan-kecamatan gitulah, lucu gitu. Terus di-share tentang coronavirus tapi pakai bahasa Sunda gitu. Jadinya lucu gitu kan. Kayaknya gue tahu deh. Atau ada yang kayak gitu-gitu kan. Atau kayak misalkan dibikin pakai bahasa Jawa buat teman-teman yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Sehingga itu lebih membumi ke orang-orang. Gunakan apa namanya, hal-hal yang umum yang ada di sekitar. Oke. Tapi itu langkah pertama ya. Langkah preventif yang sebenarnya it matters gitu. It matters, nggak kelihatan, tapi it matters gitu. Adalah tadi langkah preventif tentang penyadaran, awareness. Kemudian yang kedua adalah desire dan knowledge gitu. Sebenarnya di kondisi sekarang ini kita bisa kok berbuat lebih, dan itu harusnya menjadi suatu hal yang apa ya, kita upayakan gitu. Kita emang menginginkan itu, mengusahakan itu gitu. Jadi pengetahuan tentang gimana harusnya kita berinteraksi sosial, gimana kita harusnya membuat disinfektan mungkin, gimana sebenarnya masker yang baik itu ya. Dan terakhir action dan reinforcement itu kita harus melakukan seruan aksi gitu, aksi-aksi kemanusiaan ya kan. Seruan aksi untuk aksi-aksi kemanusiaan yang dimulai dari ya udah personal action aja dulu. Gitu kan. Oh, gue kenal nih, gue sering banget jajan di si bapak itu tuh. Tapi sekarang kampus gue kosong, gak ada orang, gak ada yang beli. Bapak ini gak laku sekarang, dan udah dia gak ada penghasilan gitu. Kontak bapaknya, cari kontaknya, bantu. Pak, saya jualin deh Pak, lewat online gimana. Salah satu kemarin gue juga ngobrol sama Kak Angga Fauzan. Dia bantu ngejualin barang-barang dari pedagang-pedagang di Malioboro lewat gerakannya. Itu dia jualnya lewat Shopee gitu. Dan itu sesederhana itu gitu sebenarnya. Tapi itu lifeline bro. Mereka hidup, mereka makan. Yang kita anggap itu biasa-biasa aja. Jadi kita harus udah shifting gitu. Yang orientasinya selama ini buat kenyamanan pribadi, self-development dan lain sebagainya, shifting gitu. Sekarang tuh kondisinya orang mati bro. Orang tuh meninggal. Orang itu butuh makan gitu. Kita nggak tahu ini bakal bertahan berapa bulan lagi gitu. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ada yang bilang social distancing harus berlangsung sampai 2021. Jadi resesi ekonomi juga segera datang gitu.
banyak orang-orang yang di PHK dan lain sebagainya. Anak-anak muda tuh ya udah apa sih kelebihan, salah satu kelebihan anak muda gitu, terutama mahasiswa gitu. Gabut gitu bro. Kita tuh gabut gitu. Kita punya waktu luang. Berbahan ya. Ya, kita punya waktu luang, kita punya kita nggak dibebani tanggung jawab yang sebegitunya, gitu kan. Sebagian udah mulai kerja, tapi mungkin belum sebegitunya dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu menjadi kelebihan kita untuk oke, ayo pikirin orang lain gitu. Ayo apa yang bisa kita lakuin. Dan kita terkoneksi satu sama lain. Yang akhirnya itu jadi potensi kita juga kontakin orang-orang. Ketika gue denger ada beberapa orang yang lagi ngebikin ventilator DIY sama dosen-dosen di ITB, gue langsung kontak gitu orangnya. Oke, gue bisa bantu apa? Tapi gue di Bogor, maaf gue nggak bisa bantu ke sana. Gue bisa bantu apa? Gue tanya gitu. Atau misalkan ada teman yang lagi bantu ngejualin apa, bantu share dong. Oke, share aja gitu. Minimal ada satu lompatan koneksi lagi, jejaring lagi yang bisa didapetin. Atau kalau lu emang langsung pengen turun, bisa nge-arrange dan ngajakin orang-orang, bisa nyebarin masker-masker ke masyarakat, atau kumpulin para penjahit-penjahit untuk ngebikinin masker dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya endless gitu sih, banyak banget yang bisa dilakuin gitu sih, Gar. Oke, menarik banget. Tadi banyak banget hal-hal yang di-sharing gitu ya sama teman-teman semua yang nonton. Mungkin nanti gue akan simpulin di akhir, tapi sekarang mungkin kita ngebaca ini kali ya, pertanyaan-pertanyaan dulu yang muncul nih. Ini udah banyak banget nih yang nonton. Dan gue pengen nanya nih, ada satu pertanyaan nih, Yan. Dari Ryu DXZT. Anak muda udah ngasih tahu tapi masih banyak orang yang kolot. Nah, ini mungkin sering juga nih kejadian. Lu punya pengalaman yang mungkin bisa di-sharing nggak, Yan? Kira-kira gimana cara mengedukasi orang-orang yang mungkin cara mindset masih kolot gitu? Kayak gitu ya. Ini sih sebenarnya tergantung. Sekarang kita lihat urgensi. Orang itu butuhnya apa? Dia butuh makan, dia butuh hidup, atau dia udah jalan, hidupnya baik-baik aja, cuman dia butuh ngejalanin kesehariannya. Yang pasti kalau ngejalanin kesehariannya, ya udah pelan-pelan. Kita kasih contoh duluan, kalau misalkan orang tua kita kasih contoh duluan. Kalau misalkan mungkin RT RW sekitar, kita mungkin aktif di grup WA RT RW, kita PC dan sopan pastinya dalam interaksinya. Kayak gitu. Itu ibaratnya kalau pada level ya udah yang penting orang tahu gitu, dan itu untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau udah di level orang, ini kakek-kakek biasanya jualan retail nih keseharian, tapi sekarang tokonya nggak ada yang beli gitu kan. Ya udah act duluan gitu. Pak, saya bisa jualin Pak, tawarin aja langsung gitu. Nggak perlu kelamaan, ibaratnya mengedukasi lah, langsung aja gerak dulu, minimal dia aman. Kayak gitu, sambil pelan-pelan mungkin oper ke anaknya, oper ke saudaranya, oper kemana. Emang sekarang tuh ada di kondisi yang nggak tentu itu gitu, dan kita harus bisa ngelakuin apapun yang bisa kita bantu kayak gitu. Oke, ya. Jadi emang mungkin pendekatannya tuh lebih ke solusinya aja langsung ya. Kita bisa bantu apa gitu, karena mau gimana pun mereka juga butuh hidup yang mungkin mereka pun pengennya di rumah aja, tapi ketika di rumah aja ya kondisinya bisa membuat keluarga mereka nggak makan mungkin ya. Oke, siap. Nah ini ada selanjutnya nih, tadi ada di atas sih. Gimana kalau pendapatnya nih tentang abang-abang ojol, terus juga beberapa orang yang mungkin tidak bisa work from home kayak gitu. Dari lu sendiri melihat kondisi kayak gini gimana sih bro? Kira-kira mungkin lebih ke perannya ya, apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai anak muda. Oke. Buat orang-orang yang buat orang-orang yang ibaratnya masih di garda terluar, masih pekerja-pekerja non formal gitu kali ya. Iya, betul. Iya, jadi sebenarnya kasusnya beragam. Pertama, ojol itu ada yang nggak dapat orderan lagi sampai akhirnya dia sekarang bikin masker, ada yang harus bergeser dan lain sebagainya. Nah itu pertama, lagi-lagi kita harus aware dulu apa sih kebutuhan dari beliau-beliau ini. Ketika kondisinya emang dia tetap harus keluar gitu ya, menurut gua hal paling sederhana yang bisa kita lakuin pas kita beli GoFood, pas kita mesen GoSend, ya, lu bilang ke bapaknya, Pak, tolong titip di luar ya. Ya, kita nggak tahu kita terinfeksi atau enggak.
Dan kita nggak tahu bapaknya juga terinfeksi atau enggak. Seminimalnya kita saling menjaga aja. Jadi jaga jarak kayak gitu kan sebenarnya. Boleh banget juga sebenarnya ngasih tip-tip kecil, itu sangat berarti sebenarnya buat mereka. Sempat ada wacana juga pemotongan gaji juga kan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya perlu untuk apa ya namanya kita perhatiin juga kayak gitu. Itu sebenarnya untuk hal-hal kecilnya. Cuman untuk hal lainnya ya kayak gitu sih. Kalau emang mereka punya komunitas kayak gitu dan kita siap buat gerak lebih jauh, kita tap in masuk ke dalam komunitasnya. Gimana kondisinya? Biasanya kalau Bandung sih, Bandung tuh punya geng-geng sendiri gitu dan biasanya geng-geng ini solid satu sama lain. Kita bisa akses tanya ke sana. Dan tenang aja teman-teman, kalaupun kalian nggak bisa gerak langsung, nggak bisa turun, banyak orang yang udah gerak. Jadi cari mereka. Support mereka dan apa yang lu bisa gitu, minimal nge-share kayak tanyain kayak apa gitu. Jadi ketika pun kita nggak bisa hadir ngebantu langsung, banyak yang udah turun, kita bantu mereka kayak gitu. Siap. Banyak banget tadi yang di-share ya, dan mungkin ini nggak kerasa ya kita udah bentar lagi jam 8. Mungkin pertanyaan penutup Yan, buat para pemimpin muda di Indonesia saat ini. Menurut lu kira-kira kunci kepemimpinan saat krisis itu apa? Berat ya pertanyaannya. Ya, kira-kira gimana nih? Balik ke tadi sebenarnya. Pertama empati. Karena di kondisi krisis semua orang egois. Semua orang ngerasa mereka yang paling punya masalah. Gue sibuk ini, gue make tugas, gue habis kuota dan lain sebagainya. Bro, orang meninggal bro gitu. Iya. Gitu kan? Bro, orang meninggal bro gitu kan. Jadi gitu sih. Pertama empati, itu hal pertama. Yang kedua inisiatif dan kreatif. Udah selalu sadar, oke, inisiatif deh gue bisa apa. Oke. Gue nggak bisa turun, ya udah, lu online gitu. Gue juga nggak bisa online, ya udah lu cari teman yang bisa turun atau bisa online gitu. Jadi kreatif aja gitu apa yang bisa lu bantu. Dan sekarang ini emang masanya kita harus ngebangun solidaritas gitu. Kita solidaritas pada makna yang sesungguh-sungguhnya gitu. Orang mati bro gitu. Jadi tanyain kebutuhan mereka apa, mereka punya berapa anak, makannya gimana, harga barang bentar lagi bakalan naik terus. Kemudian produksi-produksi makin turun. Kayak segala-gala lah gitu intinya. Jadi kita harus tadi belajar untuk berinisiatif dan kreatif nge-build solusi apapun. Seminimalnya kreatif berjejaring. Cari orang-orang yang mampu dan emang capable dan udah turun. Ya. Dan terakhir banget setelah itu semua belajar terus. Jangan pernah lelah belajar. Belajar cara make jualan online, belajar gimana cara ngebikin online branding, belajar cara apalah segala macam. Banyak sebenarnya hal-hal baru yang relevan dan dibutuhin di kondisi sekarang gitu sih. Oke, siap, menarik banget tadi ya tentang empati, kreatif sama belajar gitu ya. Jadi jangan sampai kesempatan saat ini malah jadi bikin kondisinya tuh jadi gabut gitu ya, Yan ya. Nah, ya. Oke, siap. Mungkin ini udah di akhir pertanyaan. Makasih banyak, Royan, udah banyak sharing juga ke penontonnya malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi, bro ya, di Pemimpin Indonesia. Oke, sehat selalu, Yan. Semoga makin banyak juga inspirasi yang bisa di-sharing, makin banyak juga gerakan-gerakan bermanfaat yang bisa dilakuin ya. Oke, sukses juga Pemimpin Indonesia. Semangat juga, Tegar. Siap. Oke, mungkin ditutup aja ya. Mungkin biar juga Royan bisa lanjut ke aktivitas selanjutnya. Buat teman-teman yang lain, stay tune terus untuk SOS selanjutnya, karena yang pasti Pemimpin ID akan menghadirkan berbagai macam acara juga untuk ngobrol dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Mungkin itu aja, Yan ya. Makasih banyak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak, bro.